Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Bayu Pradasa dari Universitas PGRI Yogyakarta, KKN kelompok 56 tahun 2021. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja terkait vandalisme dan minuman keras. Oke, yang pertama vandalisme, itu ada pengertian vandalisme. Vandalisme merupakan tindakan atau perbuatan yang mengganggu atau merusak berbagai objek fisik dan buatan, baik milik pribadi maupun fasilitas umum. Jadi seperti itu pengertian vandalisme. Yang berikutnya ada dampak. Ini ada dampak vandalisme. Yang pertama, perusakan pada lingkungan. Nah, kalau kita melakukan vandalisme, hal yang pertama dampaknya adalah jelas merusak lingkungan, karena di situ kita merusak ataupun mengubah atau mencoret-coret biasanya kalau anak-anak muda atau remaja. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Tidak hanya merusak, vandalisme juga mengganggu ketertiban umum, karena pada dasarnya vandalisme akan melanggar tata tertib yang ada. Jadi kalau melanggar tata tertib yang berlaku itu mengganggu ketertiban umum. Yang berikutnya, yang ketiga, mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, remaja yang berulah melakukan vandalisme ini akan mengganggu kenyamanan orang lain di sekitar situ. Yang kedua, yang berikutnya ada kerugian materi. Nah, dengan adanya vandalisme ini mengakibatkan kerugian pada pemilik pribadi atau bangunan yang dicoret-coret oleh kalangan remaja. Yang berikutnya ada penyebab. Di sini ada beberapa penyebab vandalisme. Yang pertama, krisis identitas. Yang dimaksud krisis identitas ini adalah inginnya diakui oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi jika ada kelompok ingin diakui oleh kelompok lain, dia akan melakukan vandalisme seperti mencoret nama kelompoknya atau organisasinya di tembok-tembok, di terowongan, di jalan raya. Itu hanya ingin sekedar pengakuan dari orang lain atau kelompok lain. Yang berikutnya ada kontrol diri yang lemah. Nah, ini kontrol diri yang lemah, cepat emosi, sulit mengendalikan diri, ini juga dapat menimbulkan vandalisme. Jadi kalau kita mudah emosi, itu akan meluapkannya dengan mencoret-coret atau merusak. Yang berikutnya ada pengaruh orang lain. Nah, di sini pengaruh orang lain sangat berpengaruh ya. Jadi selain krisis identitas dan kontrol diri lemah, pengaruh orang lain juga menjadi penyebab vandalisme. Seperti itu. Vandalisme seperti apa sih? Mari kita lihat bersama-sama vandalisme seperti ini. Nah, ini adalah contoh vandalisme yang dilakukan remaja. Ini biasanya vandalisme ada dilakukan mencoret-coret tembok. Jadi ini akan merugikan orang lain atau fasilitas umum. Nah, ini termasuk pelanggaran, jadi masuk ke peraturan Bupati nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum. Ini adalah contoh vandalisme. Berikutnya di sini juga ada contoh vandalisme berikutnya. Seperti memasang poster seperti ini adalah perbuatan vandalisme. Nah, ini merusak lingkungan. Nah, ini seharusnya pohon seperti ini tidak boleh dipasangi poster maupun bendera atau sejenisnya, karena ini termasuk melakukan kerusakan lingkungan. Jadi seperti itulah contoh-contoh vandalisme yang biasanya terjadi di kalangan remaja. Nah, seperti itu tadi adalah contoh vandalisme yang dilakukan oleh kalangan remaja. Jadi buat teman-teman, jika ada perbuatan yang kurang baik, itu sebaiknya jangan dicontoh atau dilakukan, karena itu akan melanggar peraturan yang ada. Itu akan juga menimbulkan kerugian diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu ada dasar hukum yang digunakan, itu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum. Nah, berikutnya ada minuman keras. Nah, pengertian minuman keras inilah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Nah, contohnya ini seperti arak, vodka, rum, whisky, dan lain-lain. Nah, ini ada dampak. Nah, dampak bagi kesehatan ini banyak sekali jika kita meminum minuman keras. Yang pertama itu bisa merusak hati. Yang kedua, memicu penyakit jantung, gangguan otak dan saraf, masalah pencernaan, dapat
menimbulkan kecanduan. Nah, ini yang paling berbahaya. Dan yang paling sering terjadi adalah terjadinya kecelakaan. Nah, jadi kalau kita minum minuman keras sedang berkendara itu akan menghilangkan kesadaran dan akibatnya kita kehilangan konsentrasi dan dapat menimbulkan kecelakaan. Dan dampak lain yang ditimbulkan ini dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, perkelahian ini akibat tidak sadar diri. Nah, dampak sosial masyarakat ini seperti menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan dan kenyamanan orang lain. Itu dampak sosial masyarakat. Nah, ini ada ciri-ciri orang yang mengonsumsi miras. Yang pertama, perubahan perilaku, mudah tersinggung, cepat marah tanpa alasan yang jelas. Yang berikutnya sering menguap dan mengantuk, malas tidak memperdulikan kebersihan diri atau sekitar daerahnya. Lebih banyak bergaul dengan orang yang tertentu memiliki aktivitas sejenis. Jadi ya bergaul dengan teman-teman yang menyukai seperti minum-minuman keras seperti itu biasanya. Dan yang berikutnya sering cemas, mudah stres dan gelisah. Yang berikutnya itu mata memerah, tapi bukan karena mengantuk tapi karena keseringan meminum minuman keras. Ini ada peraturannya, dasar hukumnya yang digunakan ini Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 4 tahun 2019 tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan. Itu dasar hukumnya. Nah, setelah ini akan ada video pemusnahan miras tahun 2017 oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Mari kita saksikan bersama-sama. Teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang vandalisme dan minuman keras. Jadi pesan saya buat teman-teman, sekali lagi perbuatan yang tidak baik sebaiknya jangan pernah dilakukan, karena di samping melanggar aturan dan norma yang ada akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.